itu semakin tinggi potensinya. Tetapi kalau misalkan tangannya tidak di bawah ya, misalkan ada alat khusus untuk mengambil kayu yang ada di bawahnya, barangkali potensinya dikatakan lebih rendah. Dalam konsep K3, bentuk bahaya ini ada banyak macam. Kalau pada gambar ini adalah mesin, bisa juga berupa bahan kimia, misalkan kalau industri yang apa ya, saya kayak Pertamina gitu ya, itu ada bahan kimia, maka ada risiko tersendiri. Kemudian juga bentuk energi ya, tadi kebisingan itu merupakan bentuk energi, semakin keras suaranya, maka risikonya juga akan semakin tinggi untuk menimbulkan dampak. Dalam hal ini adalah bisa ketulian, ya bisa stres akibat kerja, ataupun dampak yang lain. Kemudian juga dalam bentuk bahaya ini metode atau situasi kerja. Jadi kalau kita melihat pekerja di konstruksi membangun gedung lantai bertingkat ya 7, 8, posisi di atas itu merupakan potensi tersendiri ya. Potensi bahaya jatuh mungkin tidak di apa ya tidak dialami bagi pekerja yang di bawah. Jadi situasi kerja itu mem- membuat potensi bahaya tersendiri. Selanjutnya, selain potensi ini adalah kita mengenal adanya risiko. Seberapa besar kemungkinan munculnya bahaya ini. Jadi dalam hal ini kita bicara tentang peluang atau di gambar ini digambarkan dengan dadu, kira-kira munculnya misalnya kecelakaan itu dadu nomor satu misalkan. Berarti munculnya nomor satu ini merupakan peluang. Kalau kita lihat gambar ini semakin dekat tangan dengan sumber bahaya, maka risikonya semakin tinggi. Semakin berbahaya mesinnya, maka risikonya juga akan semakin tinggi. Nanti akan kita nilai kira-kira berapa tingkat risikonya. Ya, tingkat risiko itu nanti ada rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, ataupun ekstrim ya. Jadi kalau ekstrim itu harus diberhentikan pekerjaannya. Kemudian dalam keselamatan kerja kita mengenal istilah aman dan bahaya. Yang disebut aman itu bukan berarti tidak ada sumber bahaya, tetapi adanya sumber bahaya itu sudah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai. Jadi dimanapun tempatnya ya, misalnya kalau kita berjalan di gedung pendidikan dokter, gitu ya, apakah ada bahayanya? Ya kalau diidentifikasi ada ya, mungkin bahaya tertabrak motor ya, atau bahaya panas ketika kita berada di siang hari atau bahaya yang lain ya, banyak sekali ya kalau kita runtut begitu. Tetapi yang dikatakan aman ketika kita yakin bahwa tidak ada kendaraan yang lewat ketika kita menyeberang itu aman gitu ya. Artinya sumber bahayanya dikatakan atau kemungkinan kecil sekali untuk muncul. Lawannya adalah bahaya. Ya, ketika kita menyeberang, kita sudah tahu bahwa ada kendaraan yang akan lewat, tetapi kita nekat menyeberang. Berarti itu kondisi berbahaya. Karena sumber bahaya yang akan menabrak kita tadi itu ada dan punya potensi untuk menabrak.
Nanti di tempat kerja juga sama pada prinsipnya. Ketika kita mau mengatakan bahwa di tempat kerja tersebut aman atau tidak, ini sifatnya relatif ya. Jadi karena sifatnya juga peluang ya. Nah, misalkan di suatu tempat kerja ada bahaya terpleset ya, misalnya karena lantai licin. Lantai licin ini ketika kita lihat kemungkinan dampaknya kalau orang terpleset kira-kira patah tulang atau tidak, atau hanya memar saja, atau tidak terjadi apa-apa, itu artinya semakin tidak berbahaya. Kemudian kemungkinan orang terpleset, ya kira-kira eh, frekuensinya yang lewat situ itu sering nggak ya terpleset. Kalau di gambar ini adalah potensi bahaya eh, kebakaran misalnya dari dilihat dari lukanya. Kira-kira nanti kalau terkena bahaya api itu apakah tidak signifikan atau luka bakar tingkat 1 atau tingkat 3 ya. Eh, Semakin berbahaya itu semakin tidak aman. Kemudian kemungkinan kejadiannya kita memprediksi tidak mungkin terjadi, itu berarti makin aman ya. Tetapi kalau kita memprediksi ada kemungkinan besar terjadi, maka dikatakan itu tidak aman. Selanjutnya kita mengenal istilah keselamatan dan kesehatan kerja. Ini merupakan satu bagian dari pelayanan publik ya. Misalnya kita diakreditasi Fakultas Kedokteran ya hari ini kayak besok kayaknya diakreditasi ya. Itu salah satunya adalah terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, nanti akan dinilai oleh asesor bahwa Fakultas Kedokteran apakah eh, menerapkan K3 ya, misalnya di lab ya. Nanti ada pertanyaan, apakah ada prosedurnya untuk berada di lab ketika terjadi bahaya ya, misalnya tersiram bahan kimia, bagaimana prosedurnya, apakah ada peralatan untuk eh, ini ya menyelamatkan korban, itu biasanya ada tinjauannya dari asesor. Jadi merupakan bagian. Dilihat dari penerapannya sebenarnya ini diterapkan di semua orang ya, tidak hanya pekerja sebenarnya. Cuma fokus kita adalah pada pekerjaan. Dari sejarahnya dulu K3 tidak dianggap ya, kalau terjadi kecelakaan ya dikatakan takdir gitu ya, selesai gitu ya. Tetapi setelah dipelajari ternyata orang kalau pengen sehat dan selamat itu butuh upaya ya, dalam arti yang pertama secara filosofi eh, kita tahu manfaatnya bahwa jasmani dan rohani kita itu merupakan bagian yang harus dilindungi. Kemudian secara keilmuan orang mencari tahu kira-kira penyebabnya apa kecelakaan dan penyakit akibat kerja ini. Sehingga setelah diketahui secara epidemiologi diterapkan ya, eh, kira-kira untuk mencegah supaya tidak terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, ini upaya yang dilakukan apa. Jadi etimologi ini secara praktik ya. Jadi tidak hanya sikap, ya, tapi termasuk perilaku dan sarana prasarana dari manajemen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada semua orang yang ada di tempat kerja. Sekarang kita ke kecelakaan kerja. Jadi kalau dulu di
tahun berapa ya, saya lupa. Di Fakultas Kedokteran itu pernah terjadi tabrakan ya, antara mahasiswa dengan pakai motor ya, mahasiswa pakai motor, kemudian dengan karyawan Fakultas Kedokteran pakai mobil. Jadi tabrakannya itu pagi hari, si mahasiswa itu akan fit lab ya, berangkat ke puskesmas. Dia naik sepeda motor dari arah barat mau belok ke kanan arah gedung A. Kemudian sebaliknya dari arah gedung A mau belok kiri ya di depan lab PK itu ya, eh, tempat parkiran itu terjadi tabrakan. Ya. Sehingga si mahasiswa itu harus dibawa atau dirawat di Rumah Sakit Muwardi. Sedangkan si karyawan itu ini apa bannya sampai pecah gitu akibat tabrakan itu. Nah, hal ini dikatakan kecelakaan kerja karena kejadian tabrakan tadi itu tidak ada perencanaan ya, tidak ada orang yang eh, rencana mau nabrak gitu ya. Kemudian kejadiannya tidak diinginkan, terjadinya secara mendadak atau tiba-tiba, kemudian menghentikan proses yang direncanakan. Jadi kasus tabrakan antara mahasiswa dengan pegawai tadi sudah memenuhi unsur kecelakaan kerja. Karena sama-sama berhenti prosesnya ya. Yang mahasiswa tidak jadi berangkat pit lab karena dirawat di rumah sakit, sedangkan karyawan itu harus memperbaiki mobilnya eh, sebelum dia bisa beraktivitas lagi. Dampak yang mungkin muncul kalau eh, kecelakaan itu sangat berat ya, menimbulkan kejadian fatal, bisa saja eh, merenggut nyawa atau meninggal, bisa cedera, kecacatan ya, ataupun kerusakan aset maupun lingkungan, misalkan terjadi kebakaran ya di suatu gedung. Jadi lingkungannya tercemar, kemudian asetnya juga akan terbakar, sehingga dikatakan rugi aset maupun lingkungan. Secara umum, keselamatan dan kesehatan kerja itu ketika diterapkan di suatu tempat kerja, ada beberapa tujuan. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Jadi kalau kita berkunjung ke industri itu merupakan orang lain di tempat kerja, tetapi menjadi bagian dari jaminan keselamatan. Apalagi pekerjanya ya, yang setiap hari ada di sana itu mendapatkan perlindungan dari manajemen. Yang kedua, penerapan K3 menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Jadi proses produksi dari suatu industri ya atau layanan jasa apapun itu bisa berjalan dengan aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas secara nasional. Kalau semua perusahaan di Indonesia eh, prosesnya aman dan efisien serta eh, lancar dalam berproduksi, mendapatkan keuntungan biasanya untuk insentif karyawan, sehingga karyawan merasa lebih sejahtera. Dan secara nasional, produktivitas nasional akan dikatakan baik. Mungkin adik-adik calon dokter nantinya kalau bekerja di rumah sakit, maka ada kekasan ya, penerapan K3 di sana. Kalau di industri itu semua orang sehat ya. Artinya dia ketika berangkat bekerja di tempat kerja dalam keadaan bugar. Tetapi kalau di rumah sakit ini ada satu bagian yang
perlu perhatian khusus adalah pasien. Jadi kalau di industri ada kebakaran mungkin mengajak orang untuk menyelamatkan diri mudah ya, tetapi kalau di rumah sakit pasien ini perlu ada penanganan khusus sehingga K3 di rumah sakit ini menjadi sangat-sangat penting untuk diterapkan. Misalkan sudah punya prosedur untuk penyelamatan pasien jika terjadi gempa bumi atau kebakaran ya, atau mungkin yang tidak diduga seperti kejadian di Bekasi kemarin ya, mall tahu-tahu kemasukan air ya, banjir gitu ya, padahal orang tidak akan berpikir bahwa mall itu bisa kebanjiran ya. Kejadian di Bekasi kemarin ini harus sudah ada prosedurnya. Apalagi di rumah sakit tadi ya, pasien yang mungkin tidak bisa beraktivitas, terus ada bantuan. Demikian juga dengan pengunjung, ya, setelah, ada pasien, ya bagian lain adalah pengunjung ya, bisa keluarga, bisa orang yang besuk, ya. Ini juga merupakan eh, satu unsur yang harus mendapatkan perlindungan. Kemudian petugas kesehatan maupun petugas administratif, ya semua pegawai yang ada di rumah sakit itu juga sudah pasti mendapatkan perlindungan. Kemudian keselamatan bangunan ataupun lingkungan ini juga perlu perhatian. Kalau kejadian gedung rubuh ya, eh, tahun 2013 di Bangladesh ya, tapi tidak di Indonesia, ada pabrik konveksi 8 lantai, ya berarti setinggi gedung pendidikan dokter itu ya 8 lantai, itu rubuh ya, artinya eh, dari atas sampai ke bawah itu bangunannya habis gitu ya. Sehingga korbannya bisa 3.000-an lebih gitu ya tertimpa beton. Jadi bangunan ini merupakan perhatian utama juga ya supaya yang ada di sana itu aman. Tidak hanya kekuatannya tetapi juga kualitas bangunan ya. Misalkan ruangannya digunakan dengan aman dan nyaman ya. Kemudian sarana dan prasarannya juga bisa digunakan dengan baik dan nyaman. Kemudian rumah sakit tidak mencemari lingkungan, artinya limbahnya dikelola dengan baik, tidak langsung dibuang ke lingkungan. Itu ada hubungannya dengan lingkungan juga. Karena nanti kalau lingkungan tidak baik, masyarakat bisa protes, rumah sakit bisa ini ya diminta ditutup atau apa ya tergantung tuntutan masyarakat. Tujuannya secara umum sama, jadi intinya proses kerja yang ada di rumah sakit itu dapat berjalan dengan baik ya, lancar dalam hal layanan kepada dalam hal ini adalah pasien. Manfaatnya ketiga rumah sakit itu bisa bagi rumah sakit sendiri, bisa bagi karyawan dan juga pasien maupun pengunjung. Bagi rumah sakit akan mendapatkan ini ya kesan bahwa mutu pelayanannya baik ya, selain dokternya, perawatnya, lingkungannya juga baik ya. Mereka akan apa ya memberikan informasi yang baik kepada masyarakat. Kemudian bisa juga mempertahankan kelangsungan operasional karena semakin baik layanan yang didukung dengan lingkungan kerja yang aman dan nyaman itu akan eh, memperbaiki citra rumah sakit juga. Sehingga orang akan lebih senang ya ketika sakit
dirawat di rumah sakit tersebut. Kemudian bagi karyawan rumah sakit, ini artinya terkait dengan perlindungan tadi dari bahaya penyakit akibat kerja maupun kecelakaan akibat kerja. Demikian juga bagi pasien dan pengunjung, dia akan merasa nyaman karena layanannya yang baik ditunjang dengan lingkungan yang aman dan nyaman. Dan kepuasan pasien maupun pengunjung ini merupakan indikator eh, pelaksanaan K3 rumah sakit. Sekarang kita mencoba melihat kecelakaan kerja itu disebabkan oleh apa, ya. Jadi ada beberapa penyebab kecelakaan. Mungkin ada beberapa teori yang mengatakan dulu di awalnya itu karena takdir. Ada yang bilang karena faktor manusia, ya karena tidak memperhatikan prosedur. Kemudian faktor lingkungan, ya misalkan eh, ini ya lantai licin itu, atau ruangannya panas, atau ruangannya sangat bising, atau juga karena faktor manajemennya. Tidak ada perhatian dari pimpinan. Ya. Teori ini merupakan ini ya urutan ya atau perkembangan ya. Kalau teori modern itu lebih disorot ke faktor manajemen. Jadi secara kompleks bagaimana manajemen ini mengelola faktor lingkungan dan faktor manusia. Kalau dari teorinya ada teori kecelakaan kerja yang disebut dengan teori tiga penyebab dasar. Ternyata penyebabnya ini kompleks ya, antara faktor manajemen, faktor perorangan atau pekerja, dan juga lingkungan ini saling terkait. Sehingga kalau misalkan ya orangnya sudah berlaku tidak aman, tidak mau pakai APD ketika di sana ada bahaya, kemudian kondisi lingkungannya juga tidak aman ya, tidak mendukung, eh, maka ketika terjadi kontak, maka akan terjadi kecelakaan kerja. Kemudian ada teori domino. Ternyata di teori domino ini dikatakan bahwa kecelakaan kerja itu merupakan suatu proses. Ya. Ada 5 tahap di sini. Eh, Bacanya dari kanan ya. Jadi terjadinya kerugian kecelakaan bisa berupa kecelakaan menimpa pekerja atau manusia, kemudian peralatan, material ataupun lingkungan. Kerugian ini disebabkan karena adanya kontak antara sumber energi ya, atau biasa disebut accident ya. Di sini ada berbagai macam bentuk ya, ada tabrakan, terpukul, terjatuh, tertusuk, terkena listrik ya. Ini kalau melebihi batas energi ya, misalnya terbentur, kalau terlalu keras ya berarti energinya besar, maka akan terjadi dampak. Kemudian terjadinya kontak ini ya atau kejadian accident ini ada kemungkinan disebabkan karena penyebab langsung ya. Memang di sana tidak ada aturan ya, atau mungkin di sana tidak ada eh, pengendalian secara fisik ya. Misalnya kalau seperti tangga ya, itu harus ada handrail atau pegangannya. Nah, mungkin tidak ada ya. Tangga tidak boleh licin. Ternyata di sana licin ya, itu artinya kondisinya tidak aman. Atau perbuatan tidak aman ya, sudah apa ya tangganya licin, mungkin orang yang lewat di sana tergesa-gesa tanpa pegangan handrailnya itu, ini akan menyebabkan potensi untuk
kejadian kontak tadi atau accident tadi. Adanya perbuatan tidak aman dan kondisi tidak aman mungkin disebabkan karena penyebab dasar ya. Orang mungkin mengabaikan ya. Sudah disediakan handle untuk tangga tidak digunakan misalkan karena merasa tidak perlu ya. Atau naik turunnya eh, ini apa berombongan mungkin saling dorong mendorong gitu ya. Karena cepat-cepat itu juga merupakan faktor pribadi ya. Atau karena di pabrik atau di tempat itu tidak ada pengawasan atau tidak ada standar ya. Misalkan eh, naik turun itu ada aturannya ya, misalnya tidak boleh lari atau apa gitu ya. Ternyata di situ ada ya masalah faktor kerja. Atau kalau ada pengawasan ya karena tidak diawasi ya orang bekerja membawa barang naik turun tidak ada pengawasan tidak ada yang menegur ya itu faktor kerja. Ternyata faktor pribadi dan faktor kerja ini ada hubungannya dengan pihak manajemen. Apakah di manajemen itu ada aturan yang mengatakan naik turun tangga itu perlu panduan misalkan ya. Apakah ada program edukasi misalkan ya itu berarti di level manajemen. Di level manajemen apakah ada komitmen ya artinya eh, menghilangkan potensi bahaya itu menjadi komitmennya dari manajemen ya. Kalau tidak ada berarti memang sumber masalahnya ada di manajemen karena tidak ada standarisasi di pihak atau bagian dari manajemen itu. Kemudian kita lanjut ke pencegahan kecelakaan kerja. Jadi pada prinsipnya kecelakaan kerja itu pasti ada penyebabnya. Kemudian jika penyebabnya dihilangkan, maka kecelakaan dapat dikendalikan ya. Seperti slogan bahwa suatu penyakit itu pasti ada obatnya ya. Demikian juga dengan kecelakaan kerja itu juga ada penyebabnya dan dapat dihilangkan penyebabnya sehingga nanti terjadi tempat kerja yang aman. Persyaratan keselamatan kerja kalau di Indonesia itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Jadi ada 18 syarat tempat kerja itu dikatakan aman atau tidak. Yang pertama, di sana ada upaya untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi dan memadamkan ini potensi kebakaran ya, dan seterusnya sampai di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini sebanyak 18. Jadi ada ini masalah listrik juga ada, kemudian yang ke-18 ini eh, lebih ke ergonomi ya. Jadi sikap kerja yang aman itu kira-kira seperti apa. Jadi di 18 syarat keselamatan kerja ini ada keselamatan dan kesehatan ya. Kalau kita bicara tentang suhu dan lembab udara, ini ke kesehatan. Penyegaran udara ke kesehatan ya. Tapi kalau bicara listrik, ini ke kecelakaan. Kemudian untuk menerapkan, jadi kalau di K3 itu ada kewajiban untuk menerapkannya di perusahaan. Kalau di Departemen Tenaga Kerja atau Kementerian Tenaga Kerja, dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan di apa ya
bawah Kementerian Kesehatan, seperti rumah sakit nanti ada standar sendiri. SMK 3 sendiri itu merupakan bagian dari manajemen. Jadi wajib dilaksanakan ya karena bagian manajemen syaratnya yang melaksanakan SMK 3 jika tempat kerja memiliki minimal 100 tenaga kerja itu wajib melaksanakan SMK 3. Jika pekerjanya kurang dari 100 orang, tetapi risiko bahayanya tinggi, juga wajib menerapkan SMK 3. Jadi, di sini SMK 3 merupakan bagian dari manajemen perusahaan. Penerapan SMK 3 itu meliputi siklus atau tahapan secara spiral. Jadi, yang namanya keselamatan dan kesehatan kerja itu tidak statis tapi dinamis ya. Jadi bisa saja misalkan kita naik motor ya, motornya baru, ya itu sudah standar ya. Tetapi ketika motor ini digunakan terus, maka potensi bahayanya akan muncul jika misalnya lupa servis ya, kalau ada onderdil yang rusak tidak segera diganti, sehingga potensi bahayanya jadi eh, bertambah ya atau berubah. Di dalam SMK 3 ini proses untuk menerapkannya dimulai dari penetapan kebijakan dan komitmen. Jadi ada panduan bahwa perusahaan itu eh, berkomitmen, jadi ada dokumennya, biasanya ditulis ya, dan itu disosialisasi di kalau di pabrik biasanya ditempel di ruang tamu, gitu ya, supaya pengunjung tahu bahwa perusahaan itu berkomitmen terhadap K3, kemudian ada buku panduannya. Untuk berkomitmen ini eh, harus ini tahu apa ya, biasanya dimunculkan di situ adalah tekad untuk mengendalikan tempat kerja supaya aman, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku itu wajib. Selanjutnya, manajemen membuat perencanaan K3. Biasanya kalau di industri itu disusun ya, atau yang bertanggung jawab adalah bagian K3, membuat rencana K3, kira-kira dalam satu kurun waktu tertentu, misalnya 1 tahun, apa yang mau dilakukan. Ya. Kemudian dari perencanaan ini diterapkan ya, misalkan perencanaan mau merekrut SDM ya, nanti penerapannya kapan? Di sana akan dilakukan eh, cek terhadap potensi bahaya kebakaran kapan ya, nanti diterapkan ceknya. Mau membeli misalkan alat pemadam api ringan, berarti nanti diterapkan ya kapan dibeli, kapan dipasang. Selanjutnya setelah diterapkan, diukur ya apakah tadi yang sudah dilaksanakan itu memenuhi standar peraturan atau tidak, maka nanti perlu dievaluasi. Misalkan tadi beli alat pemadam api ringan dan dipasang ya. Pertanyaannya nanti apakah pemasangannya sudah benar, tingginya berapa, ya, jarak antar apar berapa, kemudian dalam satu ruang itu perlu berapa apar, itu ada pengukurannya. Demikian juga dengan pengukuran potensi bahaya, ya misalkan ada potensi bahaya panas ruangan, ya berarti nanti diukur panas ruangannya, kemudian dievaluasi apakah panasnya melebihi nilai ambang batas atau tidak. Selanjutnya ditinjau ulang. Jadi dari hasil Monef ini, apakah ada temuan-temuan yang kira-kira masih berbahaya dalam penerapan K3? Kalau ada, maka perlu ada
tindakan perbaikan, kemudian dicek lagi apakah kegiatan ini sudah sesuai dengan kebijakan dan komitmen yang sudah diterbitkan. Jadi bentuknya seperti spiral. Apa yang dibuat di kebijakan K3? Yang pertama ada dokumen kebijakan K3, kemudian ada penetapan kebijakan atau komitmen yang ditandatangani oleh eh, pimpinan tertinggi dalam suatu perusahaan, kemudian dilaksanakan, ditinjau ulang, kemudian dievaluasi masing-masing pimpinan, kemudian diminta peran serta juga pekerja dan orang lain di tempat kerja. Misalkan eh, komitmen untuk memakai safety helm untuk berada di perusahaan. Ya, berarti baik pekerja ataupun siapapun orang yang masuk tempat kerja itu harus pakai safety helm tadi. Dan juga peraturan yang lain harus sama ya, antara orang satu dengan orang lain ya, atau pekerja dengan orang lain, ataupun juga apa ya, kalau di perusahaan itu ada apa dia punya proyek mengerjakan di situ, itu juga perlu perhatian terhadap K3. Ini contoh komitmen yang dikeluarkan oleh Puskesmas Budi ya. Ya, saya download dari internet ini. Jadi intinya mereka punya komitmen terkait dengan K3. Kemudian untuk mewujudkan komitmen ini, apa yang mau dilakukan ya? Di sini membangun dan memelihara manajemen K3, membangun tempat kerja sesuai peraturan, menyediakan sumber daya, dan lain-lain apa yang dilakukan. Ya, ini nanti yang diterapkan dalam penerapan tadi. Kemudian dibuat perencanaan, di sini harus tersusun eh, kapan dilaksanakan, apa saja yang mau dilaksanakan, bagaimana cara evaluasinya, peraturan apa yang terkait, itu sudah tercantum di perencanaan K3 ini. Rencana K3 itu bisa memuat ini ya dokumennya, ada tujuan dan sasaran apa yang mau dicapai oleh perusahaan, skala prioritas jika ada banyak potensi bahaya, kira-kira yang mau didahulukan untuk pengendalian yang mana, kemudian upayanya apa, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaannya, indikator pencapaian, dan pertanggungjawabannya. Ini dalam satu dokumen perencanaan K3. Untuk menyusun perencanaan itu harus tahu ini apa IRA ya. Eh, ya, tergantung kebutuhan. Ini ada satu grafik ya dari Australia ya. Eh, K3 di sana memberikan grafik ini mungkin lebih mudah untuk mengatakan potensi bahayanya itu apakah sangat rendah atau sangat tinggi atau ekstrim tadi. Jadi tinggal digaris saja. Di sini probabilitasnya mungkin terjadi. Kemudian paparannya tidak sering. Kemudian kita tarik ke garis ini. Dampaknya kira-kira seperti apa? Oh, ini bencana misalkan, berarti risikonya
tinggi. Jadi ini sama saja tadi menyampaikan ke risiko ini hanya dalam bentuk grafik. Kemudian risiko yang dihasilkan itu dikategorikan yang paling ekstrim ini perlu penanganan yang berlebih dan manajemen itu harus bertanggung jawab ya karena tadi risikonya bisa kematian, maka pihak manajemen bagian atas atau yang tertinggi itu harus turun tangan. Tetapi kalau risikonya rendah, itu perlu monitoring saja ya. Misalkan cukup diberi peringatan ya atau prosedur supaya risikonya tidak naik yang lebih tinggi. Ini dari kontrolnya eh, ada beberapa tahapan ya paling bagus sih dieliminasi ya atau dihilangkan ya. Misalkan ada sumber suara bising ya. Ya kalau mesinnya dimatikan tidak dijalankan ya sudah selesai. Tetapi dalam praktik mungkin tidak seperti itu karena mesin harus jalan untuk digunakan. Perlu substitusi kah ya baik mesinnya ataupun spare partnya itu diganti yang tidak bising, misalkan. Kemudian engineering kontrolnya, apakah bisa dipasang peredam, misalkan jika mesin itu tetap digunakan dan bisingnya tinggi. Kemudian secara administratif bisa melalui pengurangan jam paparan, misalnya yang kemarin terpapar 8 jam, sekarang jam kerjanya dikurangi jadi 4 jam atau 6 jam jika memungkinkan ya melalui rotasi pekerjaan. Dan yang terakhir jika masih dianggap berbahaya, maka menggunakan alat pelindung diri, bisa semprot telinga ataupun tutup telinga. Selanjutnya setelah perencanaan pelaksanaan, tadi di perencanaan kira-kira isinya apa ya? Mau misalnya mau rencana untuk merekrut dokter K3 ya berarti nanti di pelaksanaan kapan itu diwujudkan. Kemudian tadi di perencanaan mungkin akan mengatakan menyediakan anggaran untuk perbaikan. Ya. Berarti nanti di pelaksanaan anggaran yang sudah disediakan itu digunakan untuk perbaikan eh, tempat kerja yang ada potensi bahayanya. Di perencanaan ada prosedur kerja. Ya, dicek apakah sudah dilaksanakan atau belum. Kemudian dipantau dan dievaluasi melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran ya. Kalau ada alat ukur, misalnya kebisingan punya sonometer, jadi ukur berapa desibel. Kalau listrik ya, kira-kira listrik itu aman atau tidak, ya diuji ya, dengan resisten meter, sehingga tahu bahwa listrik itu tidak ada potensi bahaya konsleting ya, atau bahaya yang lain. Jika tidak ada alat uji maupun alat ukur, berarti bisa diperiksa ya. Misalkan kita punya alat pemadam api ringan ya, dibuat checklist pemeriksaan ya, apakah tabungnya tidak bocor, gitu ya, apakah berkarat, apakah apa peralatannya lengkap ya, misalnya corongnya, pinnya, lalu meternya, itu dibuat checklist. Kemudian jika perlu, setiap 6 bulan sekali dilakukan audit internal SMK 3. Jadi kalau sudah audit itu tidak hanya yang dilihat, tapi dokumen-dokumen eh, semuanya dicek. Jadi ada 166 item dalam audit SMK 3. Nanti bisa dilihat kalau adik-adik pengen tahu, bisa dilihat di Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tadi. Jadi ada banyak item untuk menilai SMK 3 ini.
Kemudian peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3 perlu rapat tinjauan manajemennya untuk menilai kinerja K3 tadi. Kemudian dilanjutkan dengan implementasi K3 hasil rapat tinjauan manajemen. Kemudian dilakukan tindak lanjut untuk diakuinya SMK 3 itu sudah dilaksanakan atau tidak, maka dilakukan audit eksternal ya. Jadi lembaga independen yang mengaudit apakah 166 kriteria yang ditentukan dalam SMK 3 tadi, apakah ada temuan mayor. Kalau ada satu temuan mayor, itu artinya SMK 3 tidak dilaksanakan dengan baik ya. Tetapi kalau 85% dilaksanakan dengan baik dan temuannya hanya temuan minor sebesar maksimal 15%, itu artinya SMK 3 dilaksanakan dengan baik. Ya, itu saja adik-adik untuk materi kuliah saya. Apakah ada respon ataupun pertanyaan dari adik-adik? Saya beri kesempatan.